Jadi awalnya seminggu di sini ya? Seminggu akhirnya mengatakan dibisik saya sama Pak Mujahid Zubair almarhum, Pak Nanang itu bisa lebih dari seminggu itu. Sudah percaya sama saya. Udah pakaian-pakaiannya disedekahkan saja. Yang dibawa cuma yang di tas saja. Saya juga sambil nawatonan dengar juga itu. Baik Pak Mujahid, saya sedekahkan. Saya melihat bahwa Hidayatullah ini, kalau Allah Yarham mengatakan tidak butuh orang yang pintar, butuh orang yang taat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kehadiran seorang tamu dari Jakarta, Ustadz ya, Ustadz Nanang Hanani Basyaiban. Nah, insyaallah. Ustadz ini sudah lama kayaknya nggak nongol di Gunung Tembak nih. Iya betul. Kapan terakhir ke Gunung Tembak? Terakhir pas Munas kemarin ya. Pas Munas terakhir kemarin. Ya, iya. Itu tahun berapa, Ustadz? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Sekarang baru ngelihat Gunung Tembak lagi dan ada perubahan. Ya, banyak saya melihat banyak perubahan dari sisi masjidnya ya. Masya Allah. Dan jalan-jalan sudah mulai banyak berubah. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Ustadz dulu bergabung di Gunung Tembak tahun berapa, Ustadz ya? Sebetulnya bukan bergabung. Jadi kalau untuk bergabung ya posisinya di Surabaya ya. Di Surabaya itu saya bergabung di Hidayatullah Surabaya tahun 1988. 88. Ya. Masya Allah. Itu posisinya di Gebang Lor pada waktu itu. Santrinya baru sekitar 11 santri begitu. 11 santri? Ya, 11 santri. Yang mana santri tersebut masih SD ya. Masih usia SD ya. Masya Allah. Ustadz siapa Ustadz yang memperkenalkan itu waktu itu? Kebetulan ada teman abi saya yang bernama Pak Ustadz Hari. Beliau adalah salah satu ustadz yang punya majelis-majelis di Surabaya keliling ya, alhamdulillah. Punya profesi pengrajin sepatu. Karena di Surabaya itu daerah sepatu ya. Itu kebetulan pas teman ngaji abi saya kebingungan melihat putranya yang memang ikut pergaulannya anak-anak di tahun itu ya. Ya ikut pergaulan ya dikatakan perempuan bebas ya. Saya melihat memang pada waktu itu anak-anak muda cukup gencar mengikuti ritme orang-orang barat ya. Masya Allah. Seperti band ya, band pada waktu itu terkenal ya, band Metallica gitu. Masih ingat namanya Ustadz ya? Masih ingat. Kemudian saya diminta untuk membuka pesantren Hidayatullah Jakarta pada waktu itu di Depok, di Celodong, sehingga ada bedol santri dari Surabaya itu 11 santri dibawa ke Jakarta. Tepatnya pada waktu itu di daerah Cilodong yaitu tanah daripada orang yang paling dikatakan terkenal di Jakarta, kesolehannya ya, kedermawannya itu ya, yaitu Pak Haji Agus Sutomo. Orang tuanya Ustadz Likru. Masya Allah. Itu di era siapa Ustadz? Pimpinannya siapa waktu itu? Pada waktu itu kami diminta untuk nemanin atau sebagai bedol santri ya, cikal bakal santri di Depok itu eranya Ustadz Abdul Manan. Ustadz Manan itu diminta untuk membuka di sana, dan pada waktu itu di situ ada beberapa orang Gunung Tembak seperti Bapak Budi Setiawan ya. Masya Allah. Terus Bapak Darul Ihsan ya. Masya Allah. Terus kemudian termasuk Pak Haris
Amin Bahrun. Oh, sempat di sana juga ya? Sempat di sana sebagai kakak asuh kami. Masya Allah. Terus Pak Mahlan Yani sebagai adik iparnya pemimpin umum. Iya. Ya, yang sekarang mungkin di Sumatera, yang saya tidak tahu tempatnya di mana. Masya Allah. Itu sebagai kakak asuh kami. Iya. Ya, itu Pak. Oh, jadi sebelum ke Gunung Tembak sudah sudah singgah merintis di Surabaya dan di Depok, Ustaz ya. Masya Allah. Dari 11 santri itu kami lah yang dipilih oleh Ustadz Abdul Manan untuk beralih ke kota yang namanya Jakarta. Yaitu yang tepatnya sekarang sebagai kantor pusat Gedung Dakwah Hidayatullah di Cipinang. Di Cipinang Cibodas itu. Oh, jadi termasuk yang merasakan saat-saat awalnya, Ustaz Iya. ya. Itu di tahun kedua ya, 88 89 di sana. 88 89. Ya. Wah. Saya masih TK waktu itu ya. Terus ke Gunung Tembaknya, Ustaz? Nah, kemudian tidak lama, sekitar 1 tahun 2 tahun itu, kemudian Allahu Yarham Ustadzullah Said sebagai pendiri Hidayatullah ini ceritanya berkunjung di Jakarta dalam rangka mungkin koordinasi ya. Kami nggak tahu, masih santri ya. Itu kan bergabung, kami diminta sama Ustadz Abdul Manan untuk ta'zim. Jadi ngurusin para tamu begitu ya. Termasuk mencuci, termasuk ya menyiapkan makanannya. Nah, saya kebetulan dipilih oleh Ustaz Abdul Manan untuk merawat beliau. Dalam artian merawat di sini adalah mempersiapkan semuanya, hal-hal yang ada di tempat itu, seperti makanannya dan semuanya. Sampai terakhir beliau menawarkan. Sempat beberapa kali Ustadz Abdul Manan itu pengen menawarkan, cuman belum berani kepada Allah Yarham Ustadz Abdullah Said. Kekhawatirannya nanti kurang cocok begitu. Entah bagaimana, qadarullah wa masya'a, jadi Allah semua yang berkehendak. Jadi tiba-tiba kok ditawarkan, dan mungkin pada waktu itu Allah Yarham Ustadz Abdullah Said itu mengatakan membutuhkan yang bisa merawat beliau dalam kondisi beliau lelah itu. Sehingga kami diminta dengan diberikan sama Ustadz Abdul Manan, tolong diservis yang baik, yang bagus, tingkatkan kualitasnya. Kalau kamu ngurut saya dulu, mempersiapkannya itu kurang maksimal. Nah, ini Allah Yarham, ini guru saya, tolong perbaiki lagi. Nah, disitulah beban bagi saya, sehingga kami dalam hal itu tidak merasa lelah begitu ya. Sama sami'na wa ata'na, saya dengar bahwa ini semua adalah perintah dari guru juga saya. Nah, ini gurunya guru saya. Sehingga kami terapi itu memang terapi pertama itu beliau merasa puas ya. Mungkin interval waktunya cukup lama, bisa sampai 2 jam, dan dikatakan ini enggak seperti biasanya gitu loh, kok bisa ngurutnya bisa lama. Masya Allah. Kita mendengar dulu Ustadz Nanang itu tukang pijatnya pimpinan saat ya. Sejak di awalnya Depok itu. Awalnya itu bukan tukang pijat sebetulnya. Karena kami itu punya kebiasaan ya, kalau ada orang yang di depan saya pasti saya pijitin. Gitu. Seperti pada waktu dengarkan ceramah gitu kan, dengarkan terus selalu saya terapi, saya pijit itu. Masya Allah. Nah, sehingga pokoknya setiap orang yang menghadap atau berdekatan sama saya pasti tiba-tiba kepalanya pusing. Masya Allah. Pegel pundaknya lah begitu macamnya. Tapi kami melakukannya, melaksanakan dengan betul-betul ikhlas, tidak ada tendensi lain kecuali memang kita ingin menyenangkan teman begitu. Iya. Tapi kan kalau mijit Allahyarham kan pasti ada perasaan grogi enggak? Awal mulanya grogi, karena saya melihat bahwa beliau punya fisik itu jauh berbeda dengan yang pernah saya rasakan. Fisiknya sangat-sangat berbeda pokoknya. Tidak bisa dibahasakan, memang fisiknya luar biasa beliau itu. Masya Allah. Dan mungkin untuk orang yang tidak pernah menterapi beliau atau memijit beliau mungkin tidak akan bakal kuat begitu. Karena ini dorongan keikhlasan dan perintah dari Ustadz Abdul Manan. Jadi sehingga kami betul-betul ingin
menghadirkan kesungguhan dalam amanah tersebut. Wah. Saya jadi penasaran kira-kira apa aja omongannya waktu wujud itu Ustaz ya. Waktu kira-kira obrolan apa itu Ustaz ya. Masya Allah. Pastilah ada Ustaz ya. Ya. Jadi kalau di Cipinang atau di Jakarta itu beliau tidak banyak ngomong. Jadi beliau itu hanya menanyakan, kamu siapa? Saya Nanang Pak Ustadz, gitu kan. Kamu tinggal di mana? Ini Ustadz, gitu kan. Kamu sudah berapa tahun di sini? Sekian Ustadz, gitu kan. Itu aja, omongannya standar saja. Waktu di Cipinang. Ya. Sehingga berapa hari, seminggu 2 minggu, akhirnya beliau memutuskan tanpa saya memahami, karena pada waktu itu kami sebagai salah satu pengambil donatur di Jakarta, stafnya Ustadz Abdul Manan juga. Ya begitu akhirnya kami diminta Allah yarham melalui saluran Pak Manan itu, Pak Mas Nanang bisa nggak nemenin saya satu minggu saja di Gunung Tembak begitu. Itu awalnya. Iya. Tapi qadarullah Pak Mujahid Zubair sebagai ponakan beliau kan juga kebetulan sebagai bendahara pada waktu itu ya. Kami sebagai tim pencari dana dan pengambil donatur. Ya kalau bahasanya itu TNI tugas itu narik infak. Wah, istilah-istilahnya ya. Istilah-istilahnya istilah menarik ya. Iya. Jadi tukang narik infak. Iya. Atau angkatan darat atau AD gitu singkatannya. Ambil donatur. Dulu kan di sini ada PDI. Apa PDI? Pendidikan Dasar Islam. Iya, betul. Kalau ada juga angkatan darat sama angkatan laut, AL sama AD. Kalau AL? Karena kami juga sering mengambil sesuatu di daerah tip top seperti makanan-makanan atau lauk-lauk begitu. Akhirnya kalau AD ambil donatur, AL ambil lauk. Itu bahasa santri itu. Iya. Wah, ini menarik Ustaz. Jadi awalnya seminggu di sini ya. Seminggu akhirnya mengatakan dibisik saya sama Pak Mujahid Zubair almarhum. Ya Allah yarham, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Masya Allah. Saya dikatakan Pak Nanang itu bisa lebih dari seminggu itu. Berapa Pak Jahid? Ya paling minim 3-4 tahun. Kaget saya kan. Masya Allah. Masa Pak Jahid? Sudah percaya sama saya. Udah pakaian-pakaiannya disedekahkan saja. Yang dibawa cuma yang di tas saja. Saya juga sambil nawatonan dengar juga itu. Baik Pak Mujahid. Saya sedekahkan almari saya kecil, yang ada barang-barang saya keserahkan. Sudah kayak mau pindah saja. Cuman saya karena mengikuti perintah amanah itu ya, saya tidak pernah berpikir panjang karena saya melihat bahwa hidayatullah ini, kalau Allah yarham mengatakan tidak butuh orang yang pintar, butuh orang yang taat. Nah, nanti pintar itu bisa kita upgrade. Nah, yang penting ketaatan itu dalam artian. Jadi pakaian-pakaian di Cipinang semua ditinggal, semua barang-barang. Iya, termasuk ya pakaian-pakaian kesayangan saya serahkan sama teman-teman. Saya hanya cuman pakaian sholat, karena dikatakan di Gunung Tembak itu serem, harus pakai pakaian putih, harus begini gitu. Akhirnya kan saya cukup lah bawa baju saja lah untuk sholat begitu. Masya Allah. Ya singkat cerita, nyampe ini baru pertama kali naik pesawat, ya takut-takut juga itu. Pesawat apa waktu itu satu? Buruk. Masih buruk ya. Iya, buruk. Sudah almarhum buruk. Iya. Jadi Ustaz dari Cipinang ke Gunung Tembak pertama niatnya seminggu. Iya. Tapi ternyata 4 tahun dan bahkan lebih Ustaz ya? Iya. Sekitar 4 tahun. Itu tahun 92 ya. 92 4 tahun. Sampai 95 ya katanya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz kesannya ketika berada di Gunung Tembak? Artinya mengikuti ritme di sini bagaimana? Kami melihat Gunung Tembak ini adalah salah satu pesantren yang memang penuh tantangan ya. Iya, Ustaz ya. Dan kami sendiri orangnya suka tantangan juga ya. Kalau bahasanya sekarang survival ya. Survive ya. Survival ya. Nah, saya tidak akan mengecewakan orang tua kami, ustadz kami yang namanya Ustadz Abdul Manan, karena kami juga di sana sebelum di Gunung Tembak digembleng juga sama beliau, melebihi Gunung Tembak. Masya Allah. Jadi kadang-kadang jam 12 malam itu disuruh turun ke bawah rawa-rawa itu untuk ngambil bambu malam-malam jam 12 malam. Subhanallah. Itu naik dan banyak kalau kita ceritakan nggak mungkin bisa nggak sampai nggak cukup 1 hari 2 hari. Tapi jadi kami tidak kaget karena Ustaz Abdul Manan memberikan
apa namanya kekuatan kepada kami, spirit yang luar biasa, baik fisik maupun non fisik juga. Sholat lain nggak pernah berhenti dari awal sampai 40 hari terus. Itu di Surabaya Ustaz ya? Bukan, di Depok. Di Depok. Ya. Oh, di Depok ya. Pengalaman di situ, terus di Cipinang. Jadi alhamdulillah sudah menjadi karakter, sudah menjadi tabiat kami bahwa qiyamul lail ini adalah salah satu kebutuhan. Masya Allah. Rasanya kalau saya enggak qiyamul lail itu saya punya utang. Masya Allah. Sehingga duhanya kami 12 rakaat. Masya gitu. Allah. Dan ini alhamdulillah saya enggak pernah tinggalkan witir ya. Iya. Dari situlah kami di Gunung Tembak ini alhamdulillah diakui bahwa muridnya Ustaz Abdul Manan pasti kuat begitu. Oh. Dan saya buktikan itu. Alhamdulillah. Saya masuk ke Empang Putri yang banyak Empang kotorannya. Putri yang mana? Ada Empang Putri dulu. Empang Putri itu banyak kotorannya. Nah, saya tumpul di situ. Masya Allah. Terus saya ngecor itu bagian semen. Jadi pokoknya macam-macam dan alhamdulillah ya sempat juga mengharumkan nama Gunung Tembak. Oh, dengan apa saat itu? Dengan main bola. Di saat-saat akhir kita mau tim Aglasra itu ya? Aglasra itu. Itu dapat hadiah sekitar 22 bola sama sekian karung beras dari Oceana waktu itu. Oh, nah, itu luar biasa itu. Jadi itu tidak bisa dilupakan. Pak Nanang sebagai apa waktu itu di tim Aglasra? Saya kebetulan pada waktu itu sebagai kanan luar. Oh, ya dikasih asis dari almarhum Asep. Oh, almarhum ya, itu last minute saya diminta untuk maju, langsung saya maju, saya passing, masuk. Cuma berapa menit aja dimasukkan, masuk. Akhirnya menangkan itu sehingga masya Allah kita punya bola banyak. Ya? Kita punya bola banyak. Iya. Nah disitulah saya katakan bahwa di luar dari kami bertugas sebagai menterapi Ustadz atau memijit Ustadz itu ya kami ikut teman-teman ya, membaur Ustadz ya, membaur dan lebur bahkan ya. Iya. Berarti di KMM itu Ustadz ya? Enggak, kami khusus ada rumah percontohan di depan tempat air yang sekarang jadi walet itu. Oh iya. Itu kami di situ ada rumah percontohan yang kami ditugaskan untuk nemanin Hizbullah putranya Ustadz, nemanin Fathul Qorib, nemanin Bang Acuy kalau dikatakan sekarang Nasrullah ya. Kadang-kadang tasir datang gitu ya. Di percontohan situ ya. Itu ya kami di situ tidur, kami di situ bercengkerama ya kan. Kami situ juga ya sama Abdullah yang lain. Ruang percontohan itu kan sekarang ini STIS. STIS ya. Gedung STIS. Ya. Ustadz saya dengar katanya Ustadz ini anak kiai ya? Di Jawa Timur itu memang kalau namanya anak kiai ya sebetulnya bukan anak kiai, cucunya kiai. Oh iya. Tapi masih keluarga kiai. Ya, jadi di daerah Ngelom Sepanjang itu di daerah Nahdlin, pesantren Salafiyah itu memang keluarganya ibu saya semuanya. Oh, Masya Allah. Menurut cerita kata ibu saya dari silsilah keluarga ibu saya itu ada salah satu orang yang dari Hadramaut, ya kan? Masya Allah. Yang menurut informasinya dari silsilah itu ada Basyaiban di belakang. Basyaiban di belakang. Jadi saya pernah mencocokkan itu emang ada, cuman kami tidak terlalu menonjolkan itu. Jadi lengkapnya sebenarnya Nanang Hanani Basyaiban gitu. Wallahu a'lam. Itu makanya kami penasaran kok ada cucu kiai masuk ke Gunung Tembak yang waktu itu pendidikannya kan tidak semaju dan pendidikan untuk ilmu alat saja kan nggak seperti di pesantren Salafiyah betul ya. Saya melihatnya bahwa kami pun pada waktu itu di daerah pesantren Abah Yai kalau saya panggil ya. Abah Yai Ali Syaibi, Abah Yai Mufti, Abah Yai Syakur itu masih family semua. Itu kami itu memang anak yang tidak suka di pesantren. Tidurnya di pesantren, cuman pada saat mengaji kami yang keluar gitu. Masya Allah. Jadi emang agak bandel juga. Tapi ya namanya kena doa kiai ya. Ya itu ya. Akhirnya ke pondok juga berarti ya. Ya itu ya semi dipaksakan. Nah masuk ke Hidayatullah ini memang saya melihat bahwa lebih banyak ke praktikum ya dibanding teoritis tadi. Tapi saya melihat jadi langsung praktis
praktis langsung, praktek langsung, ya menjalankan hari-hari kepesantrenan itu. Walaupun memang di Hidayatullah tidak pernah diajari ilmu alat yang lainnya, hanya cuma diajari berani tampil di podium, berceramah begitu. Dan berani jadi TNI. Iya. AD dan AL. Masya Allah. Ustadz, ini ya semua sudah tahu nih bahwa Ustadz Nanang Hanani ini dulu muazzin Riyadh. Masya Allah. Bagaimana Ustadz asiknya menjadi seorang muazzin itu? Ya, berawal dari kesukaan saya melantunkan azan ya. Masya Allah. Kami tidak memahami tentang kompensasi itu, ya. Karena kami masih kecil dulu di Jawa Timur itu ya. Begitu ada beduk begitu saya langsung lompat azan saja gitu. Dan itu kesukaan saya dan sampai orang-orang tetangga itu mengatakan, ayo azan Nang. Saya lompat gitu. Duluan terus saya. Kadang-kadang rebutan mic saya sampai berantem sama teman saya. Masya Allah. Aku dulu begitu. Tapi ini azannya azan ala Arab loh, Ustaz. Iya, sebetulnya saya tiba-tiba aja ngalir gitu aja ya. Jadi dengerin sekali terus saya coba. Masya Allah. Nyobanya enggak di luar, cobanya langsung praktek di azan pada waktu itu. Masya Allah. Saja memang sudah suara Arab ya. Ada darah Arab jadi suara Arab juga ya. Ya mungkin kali ya. Cuma saya enggak merasa Arab. Kalau sudah ada bahasa ibannya harus ngerasa Arab. Iya. Dulu kalau nggak salah kita punya radio FM. Iya. Dan Ustadz Nanang penyiarnya juga ya. Sama Ustadz Zain. Ustadz Zain sama Ustadz Ali Atwa. Sekarang yang di Surabaya. Yang ngurusin Halawa ya. Masya Allah. Halawa itu ya. Itu dulu FM siapa pendengarnya Ustadz ya? Rata-rata pendengarnya anak PD itu. Anak PD kecil, warga-warga sekitar dan ada beberapa di daerah sana Pak Rapak ya namanya. Pak Rapak. Ya di sebelah sana Gunung Tembak ke bawah dikit. Iya, sampai ke sana. Sampai ke sana FM-nya ya? Iya, FM-nya ke sana. Siaran apa itu? Ya, kalau dikatakan itu radio suara kebangkitan. Radio suara kebangkitan. Iya. Punya kita Ustadz ya? Punya kita. Punya Masjid Riyadh ini? Riyadh. Masya Allah ya. Cuman konsumsinya hanya konsumsi untuk internal saja. Internal ya. Yang di materi-materi yang diputarkan pun juga Allah Yarham lagi ceramah, duha dan lain. Ya seperti ini, cuman di live ke FM. Ke FM itu ya. Ya. Ada interaktif dengan Enggak. Jadi sifatnya monolog saja. Jadi dia dengar saja tanpa ada dialog. Cuman karena kami punya juga keahlian sedikit ya, kata Pak Zain, bisa mendubbing suara macam-macam, suara hewan dulu, suara anak-anak, suara yang lainnya, begitu ceritanya. Ya itu juga itu juga ada yang sampaikan ke saya kalau Pak Ustadz Nanang ini bisa menirukan banyak suara ini. Itu gimana sih contohnya, gimana tuh menirukan suara tuh misalkan? Ya sebetulnya ya kami tidak masuk di situ. Apa ucapan Ustadz? Nanti kamu nyusul ya Nang, begitu ucapannya itu. Dan dia pesan Pak Nanang nyusul insya Allah. Nyusul insya Allah. Dalam kondisi itu sangat nggak mungkin Pak Nanang nyusul. Sangat